Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang saya hormati Pak Dosen, Pak Muhammad Ikhwani Saputra, Eskom, Mkom. Perkenalkan, nama saya Marsani, salah satu mahasiswa Bapak di mata kuliah Sistem Jaringan 1 di kelas IF 404 Informatika di Universitas Siber Asia. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan rangkuman seluruh materi perkuliahan dari sesi 1 sampai sesi 6 di mata kuliah Jaringan Komputer 1. Ini jawaban tugas yang sudah saya kerjakan. Untuk lapor rangkumannya ada di halaman berikutnya dan di sini akan saya masukkan link video YouTube setelah video ini saya buat. Baik, masuk ke rangkuman seluruh materi perkuliahan sesi 1 sampai 6 di mata kuliah Jaringan Komputer 1. Pertama, di sini ada 6 sesi, masing-masing sesi itu menghabiskan 2 halaman. Yang pertama, untuk sesi Introduction to Network, ini mengenai pengenalan jaringan komputer, bagaimana jaringan network untuk saat ini, yaitu jaringan komputer yang menghubungkan perangkat seperti komputer, laptop, dan smartphone untuk berbagi informasi dan sumber daya. Di era serba digital seperti saat sekarang ini, jaringan itu memungkinkan komunikasi dan akses data dari mana saja, seolah menjadikan dunia itu bisa terhubung tanpa batas. Kemudian ini mengenai komponen jaringan, ada 3, yaitu end device seperti komputer dan smartphone, kemudian intermediary network media, kemudian representasi dan topologi jaringan. Untuk bisa memahami jaringan biasanya digunakan diagram topologi. Ini menggambarkan bagaimana perangkat dalam jaringan itu dihubungkan, baik secara fisik, topologi fisik, maupun secara logis. Kemudian ada pembahasan mengenai jaringan jenis-jenis jaringan komputer, ada LAN, kemudian ada WAN, kemudian gabungan dari banyak LAN dan WAN itu menciptakan internet, jaringan global yang menghubungkan miliaran perangkat di seluruh dunia. Selanjutnya, koneksi internet. Ada berbagai cara untuk menghubungkan perangkat ke internet. Ini mengenai keandalan dan keamanan jaringan. Keamanan jaringan mengacu pada prinsip CIA atau confidentiality, itu untuk menjaga data tetap rahasia dan hanya diakses oleh pihak yang berwenang. Integrity itu memastikan data tidak diubah selama transmisi. Availability ini menjamin data dan layanan jaringan selalu tersedia saat dibutuhkan oleh pengguna yang sah. Selanjutnya mengenai ancaman dan solusi keamanan jaringan. Keamanan jaringan menghadapi banyak ancaman dari luar seperti virus, worm, trojan, DOS, dan pencurian identitas, serta dari dalam seperti kesalahan pengguna atau perangkat hilang. Nah, solusinya itu meliputi antivirus, ada firewall, ada ACL. Untuk lingkungan bisnis itu digunakan IPS atau ADS dan VPN guna melindungi komunikasi data. Masuk ke pembahasan yang kedua. Sesi kedua ini mengenai basic switch dan device configuration, konfigurasi dasar switch dan perangkat akhir. Selanjutnya mengenai Cisco IOS atau Internet Network Operating System dan akses ke perangkat jaringan. Cisco IOS atau Internet Network Operating System itu merupakan sistem operasi yang menjalankan fungsi inti pada perangkat jaringan Cisco. Pengguna dapat berinteraksi dengan iOS ini melalui 2 antarmuka. Ada bisa dengan GUI atau Graphic User Interface, kemudian juga bisa CLI atau Command Line Interface. Selanjutnya untuk navigasi dalam iOS dan mode perintah, iOS itu memiliki beberapa mode. Ada User Exec, ada Privilege Exec, dan Global Configuration dan sub mode seperti Interface and Line Configuration. Selanjutnya, konfigurasi awal perangkat. Langkah awal adalah memberikan hostname unik. Maksimal itu biasanya 64 karakter tanpa spasi. Selanjutnya, atur password, kemudian itu minimal 8 karakter, dan lain-lainnya. Nah, mengenai pengaturan IP address pada end device, itu diatur secara manual atau juga bisa dengan otomatis. Kita masuk ke pembahasan di sesi ketiga, yaitu protokol dan model. Ini mengenai pengenalan protokol dan model dalam suatu jaringan. Setiap komunikasi dalam jaringan itu membutuhkan 3 minimal, yaitu sumber atau sender, pengirim, kemudian tujuan, penerima atau receiver, kemudian media sebagai jalur transmisi data.
Dalam protokol dan model juga membahas fungsi protokol dalam komunikasi data. Ini berkaitan dengan aturan yang mencakup banyak aspek, mulai dari bagaimana dikodekan atau message encoding, kemudian hingga bagaimana pesan itu dikirim, seperti unicast, multicast, atau broadcast. Ada juga membahas tentang jenis dan fungsi protokol jaringan. Beberapa protokol bekerja secara bersama-sama untuk membentuk sistem komunikasi yang lengkap. Sebagai contoh, ini ada contoh protokol yaitu HTTP, kemudian ada protokol TCP, Transmission Control Protocol, kemudian ada protokol IP atau Internet Protocol. Kemudian ada juga Ethernet, digunakan untuk pengiriman data antara perangkat dalam jaringan lokal atau LAN. Standar protokol dan organisasi pengembangnya. Jadi agar protokol yang digunakan bisa berjalan seragam dan kompatibel antara perangkat dan vendor, itu diperlukan standar terbuka atau open standard. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan di sesi keempat, yaitu mengenai physical layer atau layer fisik. Layer fisik atau physical layer itu merupakan level terendah dalam model referensi OSI. Fungsi dan karakteristik lapisan layer fisik ini, itu agar komunikasi jaringan dapat berjalan. Jadi dibutuhkan koneksi fisik melalui kabel atau nirkabel untuk wireless dengan NIC atau Network Interface Card sebagai penghubung perangkat jaringan tersebut. Dalam physical layer juga membahas tentang jenis media transmisi. Jadi jenis-jenis medianya apa aja, termasuk di situ ada kabel, tembaga atau copper cabling, kemudian juga ada kabel serat optik atau FO atau fiber optik kabel, kemudian ada media nirkabel atau wireless media. Nah, kita masuk ke pembahasan di sesi kelima ini mengenai designing network addressing atau merancang pengalamatan jaringan. Di dalamnya membahas tentang dasar-dasar IPv4, IP address versi 4. IPv4 adalah sistem pengalamatan standar dalam komunikasi jaringan. Ini memiliki panjang 32 bit. Kemudian pengelompokan alamat atau subnet mask. Jadi alamat IP dibagi menjadi 3 kelas utama. Ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Ini untuk penggunaan netmasknya dari masing-masing kelas. Dalam praktiknya, untuk mempermudah representasi subnet mask, itu digunakan notasi slash atau prefix slang. Misalnya slash 24 berarti ada 24 bit pertama digunakan untuk network ID. Kemudian juga ada pembahasan jenis-jenis alamat IP. Jadi ada alamat IP itu mencakup private address untuk jaringan lokal, ini tidak terhubung ke internet. Kemudian ada public address untuk digunakan di komunikasi di internet. Kemudian ada special address seperti loopback 127.0.0.1 atau broadcast, dan default route-nya misalnya 0000. Penerapan IP address, pengelapan IP address itu dilakukan secara dua, bisa statik dan bisa dynamic atau DHCP. Pada sistem operasi Windows, pengaturan IP dilakukan melalui network properties. Sedangkan kalau di Linux itu konfigurasi dilakukan biasanya dengan melakukan edit file. Kemudian juga membahas tentang subnetting. Ini adalah teknik pembagian jaringan besar menjadi beberapa jaringan yang lebih kecil untuk mengurangi kepadatan lalu lintas dan meningkatkan keamanan. Kita masuk ke sesi ke-6, ini berkaitan dengan konfigurasi switch pada jaringan, yang merupakan bagian penting dalam jaringan komputer yang meliputi pemilihan, pemasangan, dan juga pengujian fungsi switch. Di dalamnya juga membahas tentang konsep jaringan komputer dan Ethernet. Kemudian perangkat jaringan hub atau switch. Switch itu menggunakan ARP untuk mengenali alamat MAC perangkat dan menyimpannya dalam ARP table untuk efisiensi pengiriman data. Jadi ARP ini berfungsi untuk merubah dari IP ke MAC. Jenis switch dan mode operasi. Jadi ada dua, unmanaged switch, managed switch, yang kemudian memilih dan menguji switch. Jadi faktor terpenting dalam memilih switch itu antara lain adalah selain harga ya, kemudian juga jumlah jumlah portnya, kemudian kemampuan ekspansinya, juga kemudahan dalam melakukan konfigurasi serta fitur keamanan. Baik, demikian pemaparan saya mengenai rangkuman seluruh materi perkuliahan. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik, dan terima kasih atas bimbingannya, dan mohon maaf jika ada segala kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.